Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perhitungan produktivitas perusahaan pipa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stephen Michael Negejulu dengan NBI 14123000188. Eh, untuk yang pertama latar belakang mengapa produktivitas penting. Yang pertama, indikator kinerja utama. Produktivitas adalah salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan, terutama pada sektor manufaktur seperti perusahaan pipa. Efisiensi sumber daya, tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Yang ketiga, pengaruh pada industri pipa. Dalam industri pipa, produktivitas sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan daya saing perusahaan di pasar. Selanjutnya, kebutuhan analisis. Diperlukan analisis produktivitas untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan input menjadi output. Selanjutnya, efisiensi sumber daya. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Selanjutnya, kebutuhan analisis. Diperlukan analisis produktivitas untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan input menjadi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan produktivitas? Dua, bagaimana cara menghitung produktivitas pada perusahaan pipa? Yang ketiga, bagaimana analisis studi kasus perhitungan produktivitas? Dan tujuan penelitian menjelaskan konsep produktivitas secara teoritis dan praktis, mengetahui perhitungan produktivitas yang tepat, dan menganalisis produktivitas melalui studi kasus nyata. Selanjutnya, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil produksi dengan input atau sumber daya yang digunakan. Produktivitas sama dengan output dibagi input. Produktivitas parsial mengukur hubungan output terhadap satu jenis input tertentu, misalnya tenaga kerja atau mesin. Produktivitas total mengukur hubungan output terhadap seluruh input yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, jenis-jenis produktivitas. Produktivitas tenaga kerja, output atau jumlah tenaga kerja atau output total jam kerja. Keterangan mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap hasil produksi, digunakan untuk mengevaluasi efisiensi SDM. Produktivitas mesin, output atau jam mesin operasional. Keterangan mengukur efisiensi penggunaan mesin dalam proses produksi, penting untuk perencanaan kapasitas. Selanjutnya, produktivitas total, output atau seluruh input, TK, tambah mesin, tambah bahan. Keterangan mengukur efisiensi keseluruhan sistem produksi dengan mempertimbangkan semua sumber daya. Selanjutnya, data perusahaan pipa. Perusahaan pipa PVC. Data produksi bulanan. Produk pipa PVC. Jam kerja per hari 8 jam per hari. Untuk jumlah produksi 10.000 unit per bulan. Hari kerja per bulan yaitu 25 hari per bulan. Untuk jumlah tenaga kerja 50 orang. Untuk jam kerja per orang 200 jam per bulan. Selanjutnya perhitungan produktivitas tenaga kerja. Langkah perhitungan.
Yang pertama, rumus yang digunakan produktivitas TK sama dengan output per total jam kerja. Yang kedua, substitusi data sama dengan 10.000 unit per 10.000 jam kerja. Selanjutnya, 1 unit per jam hasil sama dengan 1 unit per jam. Interpretasi setiap 1 jam kerja menghasilkan 1 unit pipa PVC. Selanjutnya, perhitungan produktivitas per tenaga kerja. Langkah perhitungan rumus yang digunakan produktivitas per pekerja sama dengan output per jumlah TK. Selanjutnya, substitusi data sama dengan 10.000 unit per 50 pekerja dan mendapatkan hasil 200 unit per pekerja per bulan. Untuk hasil 200 unit per pekerja per bulan. Interpretasi setiap pekerja mampu memproduksi 200 unit pipa per bulan. Selanjutnya untuk ringkasan hasil perhitungan. Yang pertama, indikator produktivitas tenaga kerja. Rumus output per total jam kerja hasil 1 satuan unit per jam. Yang kedua, produktivitas per pekerja. Rumus output per jumlah TK hasil 200 unit per pekerja per bulan. Untuk data input, output produksi tidak tidak ada. Untuk hasil 10.000 unit per bulan. Selanjutnya tenaga kerja menghasilkan 50 orang. Selanjutnya total jam kerja 50 dikali 200 mendapatkan hasil 10.000 jam per bulan. Selanjutnya analisis hasil dan temuan. Dari hasil perhitungan produktivitas tenaga kerja sampai dengan 1 unit per jam dapat dianalisis. Efisiensi dasar tercapai, produktivitas 1 unit per jam menunjukkan efisiensi dasar produksi tercapai. Namun, masih ada ruang besar untuk peningkatan lebih lanjut. Untuk potensi peningkatan output, jika output ditingkatkan menjadi 12.000 unit dengan input yang sama, produktivitas naik menjadi 1,2 unit per jam tanpa penambahan biaya signifikan. Untuk komparasi antar pekerja, 200 unit per pekerja per bulan menjadi baseline. Pekerja dengan produktivitas di bawah angka ini perlu mendapat perhatian dan pelatihan tambahan. Selanjutnya untuk strategi peningkatan produktivitas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, peningkatan teknologi mesin. Investasi pada mesin-mesin modern dan otomatis yang dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi produksi pipa. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja. Program pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja dalam proses produksi. Yang ketiga, pengurangan waktu idle. Identifikasi dan eliminasi waktu menganggur atau idle time pada setiap stasiun kerja untuk memaksimalkan jam produktif. Yang keempat, perbaikan sistem produksi. Redesain alur proses produksi dengan pendekatan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Kesimpulan, produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam proses produksi, dihitung sebagai rasio output terhadap input. Produktivitas tenaga kerja perusahaan pipa sama dengan 1 unit per jam. Artinya setiap jam kerja menghasilkan 1 unit pipa. Selanjutnya produktivitas per tenaga kerja sama dengan 200 unit per pekerja per bulan. Menjadi acuan evaluasi SDM produksi. Selanjutnya masih dapat potensi peningkatan produktivitas dengan optimasi teknologi, SDM, dan sistem produksi.
Untuk saran, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi produktivitas secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.